sahabat Kupas, selamat datang di Kupas SMK Negeri 10 Samarinda, kumpulan podcast anak sekolah. Saya Ananda Bengandoni. Dalam edisi ke-7 ini kita akan membahas peran dan strategi Wakasarpas dalam mengelola aset sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya sangat antusias untuk membahas tema kita hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu hebat yang akan berbicara tentang peran dan strategi Wakasarpas dalam mengelola aset sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tamu kita adalah Bapak Edi Eskom. Halo Bapak, terima kasih telah bergabung dengan Kupas. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Tentunya senang sekali saya Bapak Edi Kuswoyo dari bidang Sapras telah diundang dalam tentunya podcast UPAS di SMK Negeri 10 Samarinda. Sebelum ke pertanyaan Pak, mungkin bisa Oke. minumkan. Ayo silakan. Ya Pak. Hostnya. Silakan Pak. Ya. Sedang lumayan dan hangat tehnya. Baik Bapak, sebelum kita ke pertanyaan inti, mungkin Bapak bisa diceritakan perjalanan karir Bapak sebagai guru dan akhirnya bisa menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpas di SMK Negeri 10 Samarinda. Ya. Oke, terima kasih hostnya atas nama Nanda ya. Ya Pak. Dari jurusan 1 Manajemen Bisnis Ya. yang ada di SMK Negeri 10. Betul. Oke, tentunya saya akan menceritakan sedikit perjalanan saya menjadi seorang pendidik di SMK Negeri 10 Samarinda. Tentunya yang dipercayakan mulai tahun 2008 saya pertama kali diangkat SK 2008 hingga saat sekarang ini masih dipercayakan sebagai seorang pendidik di SMK Negeri 10 Samarinda. Dan kemarin di proses rapat di 2024 di bulan Februari saya dipercayakan menjadi Sapras di SMK Negeri 10 Samarinda, tentunya ditunjuk langsung oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 10 ya. Dalam proses perjalanan itu tentunya menjadi seorang pendidik sangat banyak sekali lika-liku, sangat banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menjadi kiat menjadi seorang pendidik ya yang berada di SMK Negeri 10 Samarinda ya. Tentunya jangan bosan-bosan dalam segi mengamalkan, memberikan ilmu baik segi prakteknya maupun dari segi teorinya. Bagaimana kita seorang mendidik bukan hanya memberikan ilmu, tapi kita juga mencari ilmu. Di SMK Negeri 10 Samarinda adalah salah satu SMK menjadi SMK PK se-Samarinda ya. Di mana gurunya dituntut menjadi seorang pendidik dalam proses pengembangan tentunya di bidangnya masing-masing. Ya. Baik Pak, kita masuk ke pertanyaan kita mengenai tema kita hari ini. Ya. Bagaimana peran Bapak dalam membantu kepala sekolah mengelola aset sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK 10 Samarinda? Oke, terima kasih atas Nanda, pertanyaan yang cukup apik. Baik, jadi peran Sapras di SMK Negeri 10 Samarinda dalam hal ini adalah saya sebagai bidang Sapras mendukung adanya sarana yang ada di SMK Negeri 10 Samarinda dalam semua aspek. Ya. Saya contohkan di sini di SMK Negeri 10 Samarinda ada 5 jurusan. Yang pertama adalah mekanik otomotif, yang kedua adalah teknik body repair, yang ketiga teknik komputer dan jaringan, yang keempat akuntansi, dan yang kelima adalah manajemen bisnis. Tentunya dalam 5 jurusan itu kita support, kita naungi dari segi peralatan ya, dari segi perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam bagaimana keberhasilan kita sebagai seorang guru dalam mendidik siswa tersebut ya.
Makanya saya katakan tadi, kualitas dari si siswa itu sendiri bagaimana? Tentunya tidak lepas dengan yang namanya sarana. Baik Pak, kita ke pertanyaan berikutnya. Lalu bagaimana strategi Bapak dalam mengelola aset prasarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, strategi yang saya terapkan dalam hal ini dalam perawatan, inventaris maupun pendukung-pendukung pembelajaran adalah dengan adanya kerjasama yang apik dari segi pendataan barang dan penanggung jawab ruangan. Sehingga dari penanggung jawab ruangan juga siswa tersebut memiliki rasa empati, rasa memiliki rasa tanggung jawab. Ya. Contoh kasus adalah bagaimana siswa itu menggunakan peralatan misalnya di jurusan teknik komputer jaringan, bongkar pasang kondisi laptop. Nah, setiap komponen, setiap periferial mereka rakit dengan baik. Ya. Baik dari segi pemasangan mainboardnya, prosesornya maupun memorinya, mereka rakit, pasang dan lihat hasilnya. Begitu juga dengan mekanik otomotif, saya contohkan, mereka memasang atau membongkar peralatan-peralatan yang ada di mobil. Mereka memakai alat-alat yang begitu banyak. Ketika kita sebagai sapras tidak memiliki tanggung jawab dengan penanggung jawab ruangan, makanya ada sesuatu yang tidak sinkron, tidak balance. Nah, saya sebagai sapras memiliki program bagaimana inventaris ruangan itu saya data. Setelah didata, ada penanggung jawab ruangan. Setelah penanggung jawab ruangan, baru penanggung jawab ruangan ke siswa. Adanya buku peminjaman alat. Begitu juga dengan jurusan akuntansi. Dia menggunakan komputernya, menggunakan program MyOp-nya sampai cash registernya, ya. Bagaimana proses akuntan, proses laba ruginya dia kelola, tentunya ada alat-alat seperti kalkulator, ya, maupun scanner barcode yang mereka pinjam. Ketika tidak ada penanggung jawab ruangan, maka siswa juga kurang memiliki tanggung jawabnya. Begitu juga, itu yang harus kita laksanakan untuk meminimais. Jika terjadi kerusakan, bagaimana? Si penanggung jawab ruangan lah yang memberikan keterangan. Yang terpenting adalah kita sebagai pendukung sarana prasarana di SMK Negeri 10 Samarinda tetap mensupport bagaimana dari segi keahlian siswa itu tidak terkurangi. Ya. Baik Pak, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, menurut Bapak bagaimana strategi yang Bapak sudah terapkan, sudah berhasil atau belum Pak? Kalau bicara tingkat keberhasilan, semua itu adalah progres dan proses. Ya. Di SMK Negeri 10 Samarinda ini yang kurang lebih dari 5 jurusan dan sangat sekali gedung-gedung. Nah, itu banyak sekali pertanggungjawaban sebagai sapras di SMK Negeri 10 dalam segi pengembangannya. Contohnya, geografis SMK Negeri 10 Samarinda ini adalah di level pegunungan. Tentunya yang kita berada di Kelurahan Tanah Merah tahu sekali, di SMK Negeri 10 Samarinda adalah di pegunungan. Untuk kebutuhan air SMK Negeri 10 Samarinda, khususnya di bidang sapras, itu bukan hanya memikirkan pendidikan, tapi kita juga memikirkan bagaimana kebutuhan air dari segi penampungan guru, dari segi kebutuhan siswa dalam hal ini adalah toilet, ya, kepala sekolah itu sendiri itu harus tercukupi. Itu yang menjadi polemik di SMK Negeri 10 yang tidak terpecahkan. Alhamdulillah kemarin pada saat menjabat di SMK Negeri 10 Samarinda, saya khususnya di bidang sapras, ada sedikit uji coba dalam pembangunan penampungan bak tampung. Dengan adanya bak tampung secara sistem gravitasi,
Oh ternyata alhamdulillah berhasil. Ya. Alhamdulillah berhasil. Ya. Sehingga kebutuhan air di SMK Negeri 10 secara berlahan terpenuhi. Pak, apakah itu tingkat keberhasilan sudah menjadi titik akhir dari sebuah strategi dalam segi kebutuhan air? Tidak. Di 2025 saya sebagai Sapras ingin membuat suatu bak tampung tadi sebuah tower. Nah, dengan adanya tower, kita untuk menghemat dari segi penggunaan listrik. Sehingga ada namanya gravitasi aliran air ke sebuah ruangan. Dan tower tersebut itu di atas daripada bangunan-bangunan yang ada tentunya. Ya. Kita lihat bangunan kita di sebelah ada 2 lantai. Kita harus mensupport tower bak tampung tadi bisa memenuhi kebutuhan daripada sisi air. Apakah cukup Pak dari segi itu? Tidak. Dari segi Sapras, dari segi penghijauan, kita pikirkan bagaimana ikon-ikon SMK Negeri 10 yang ada kita rawat. Ya, kita rawat. Tapi strategi kedepannya ikon dari SMK Negeri 10 Samarinda tentunya dari segi penghijauan kita tata dengan apik. Sehingga ada beberapa tim kreator yang sifatnya promosi SMK Negeri 10 Samarinda, dia fokus terhadap promosinya yang ada di SMK Negeri 10 Samarinda. Begitu juga dengan perangkat-perangkat mencoba untuk menggali informasi di bidang teknologi, menggali kebutuhan-kebutuhan di setiap jurusan. Bagaimana teknologi yang terbaik? Bagaimana supaya alumni kelulusan calon siswa-siswi SMK Negeri 10 Samarinda di luaran sana tidak tertinggal akan teknologinya. Itu yang menjadi target saya dalam menjabat Sapras di SMK Negeri 10 Samarinda. Baik Pak, apa pesan dan kesan Bapak untuk pengguna sarana prasarana sekolah? Oke. Pesan dan kesan untuk pengguna alat yang ada di ruang lingkup SMK Negeri 10 Samarinda, tentunya dalam semua aspek, gunakan alat tersebut dengan sebaik mungkin sesuai dengan tupoksinya alat tersebut. Identitas alat tersebut didata, dirawat, ditujukan ke siswa dengan prioritas peserta didik dalam hal ini, sehingga semua cakupan SMK Negeri 10, semua lineal ya, SMK Negeri 10 Samarinda bisa berjalan dengan maksimal dari segi struktural gurunya maupun struktural pendidiknya. Supaya apa? Supaya SMK Negeri 10 menjadi sekolah pusat keunggulan, meluluskan peserta didik yang memiliki kualitas, etos kerja yang tinggi, dan tentunya nilai sopan santun dari kepribadiannya. Ya. Ya, Pak. Baik Pak, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Pak sudah memberikan paparan yang sangat jelas mengenai peran dan strategi Wakasarpas dalam mengelola aset sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, amin. Khususnya dalam bidang pendidikan. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, dan tentunya pertemuan ini saya tutup. Terima kasih dari segi tim podcast untuk UPAS SMK Negeri 10 Samarinda yang telah mengundang saya sebagai bidang Sapras. Ya, mudah-mudahan UPAS SMK Negeri 10 Samarinda tetap aktif, kreatif, dan berjalan lancar. Dan untuk hari ini saya cukupkan.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang, Pak. Terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube SMK Negeri 10 Samarinda Official. Follow akun Instagram, Facebook, dan TikTok SMK Negeri 10 Samarinda. Saya Nanda sebagai host mohon undur diri. Sampai jumpa lagi dalam Kupas edisi selanjutnya. Bye-bye.